Apa yang saudara pikirkan setiap kali kita mendengar kata orang Kristen? Maaf kalau saya memberikan beberapa contoh ini. Saya percaya semua kita akan punya pendapat atau konotasi atau konsep atau pola pikir yang berbeda-beda. Contohnya, maaf ini contoh, ini jelek. Begitu kita mendengar kata maling, muncul sesuatu bukan? Apa yang muncul? Ada maling. Maka yang muncul adalah harus hati-hati dengan barang-barang kita. Oh, kita mendengar kata perampok, misalnya begitu. Kita mendengar kata presiden. Kita mendengar kata rumah makan. Kita mendengar kata bank. Saudara, pasti muncul sesuatu di pikiran kita. Nah, coba tanyakan. Begitu kita mendengar kata orang Kristen, yang muncul apa di benak kita? Ayo coba jawab. Yang muncul apa di benak kita? Pengikut Yesus. Yang lain, ayo jawab. Saya minta saudara jawab pertanyaan ini. Saya nggak sedang khotbah, tapi saya sedang mengajar supaya saudara tahu. Pengikut Yesus, betul. Yang lain, begitu orang mendengar apa? Orang yang telah diselamatkan. Orang yang telah diselamatkan, betul, tidak salah. Yang lain, ayo cepat. Masuk bagian depan semua. Yang bagian belakang, ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik. Begitu mendengar kata orang Kristen, yang muncul itu apa? Pengikut Yesus, orang yang diselamatkan, betul. Nah, yang lain. Saya minta 5 orang lagi. Kalau saya nggak jawab, saya akan turun, saya akan makan. Serius ini, karena kita belajar. Apa? Punya kasih. Betul sekali itu. Karena tidak ada kasih di tempat lain. Saudara, kitab suci kita adalah satu-satunya buku. Dengarkan ini. Kitab suci kita adalah satu-satunya buku yang menuliskan definisi kasih itu apa. 1 Korintus 13 itu hanya ada di kitab suci kita. Tidak ada buku manapun di dunia dalam bahasa apapun juga. Sejak ditemukannya mesin cetak pertama kali, sampai hari ini diperkirakan ada kira-kira 5 juta judul buku. Bayangkan, dari 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku ya di dunia, judulnya. Kalau masing-masing buku dicetak 3.000 eksemplar, ada berapa banyak buku di dunia ini? Dari sebegitu banyak buku di dunia, hanya satu buku yang namanya kitab suci kita ini yang ada definisi kasih itu apa. Kalau cinta banyak, di mana-mana ada cinta. Kasih itu cuma satu. Siapa kasih? Itu cuma ada di kitab suci kita. Yahweh itu kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Jadi bayangkan, kalau hanya kitab suci kita satu-satunya buku yang ada tulisan siapa itu kasih dan apa itu kasih, maka kasih tidak akan dilihat, ditemukan di kelompok lain kecuali gereja. Katakan apa? Dan itu betul. Begitu menyebut orang Kristen yang muncul ada kasih. Yang lain, 4 lagi. 4 dong, tadi saya minta 5, baru 1 kok. Yang 2 sudah, itu nggak dihitung. Karena jawab gembala saudara, lain hadinya. Ayo 4 lagi cepat. Begitu mendengar orang Kristen muncul apa? Ayo, jangan lama-lama. Mengampuni, betul. Semua agama di dunia, pengampunannya tergantung perbuatan umatnya. Beda sekali. Semua agama di dunia, pengampunannya tergantung diri kita. Itu celaka sekali. Kalau Yesus Tuhan kita tidak. Begitu kita mengaku dosa, bertobat, Dia langsung ampuni. Ayo, 3 lagi. Penyelamatan, sudah Pak. Udah dari depan. Orang diselamatkan. Ayo, Bapak mikir lagi yang lain. Apa? Rendah hati, betul. Apa Pak tadi? Orang percaya. Sudah, Pak Gembala jawab tadi. Percaya pada Yesus. Pak, kenapa Bapak ambil 2 di depan sini? Bapak mikir lagi. 2 lagi. Rendah hati, betul. Satu-satunya Tuhan yang mengaku Tuhan. Banyak yang lain mengaku Tuhan, tapi satu-satunya Tuhan yang mau menyerahkan hidupnya hanya Yesus Tuhan kita. Roma 5 mengatakan waktu Dia mati, saudara, untuk kita ketika kita dalam kondisi sebagai bajingan berat. Kalau saya terjemahan bebas begitu, itu Roma 5. Dia mati bukan waktu kita baik. Maka itu kerendahan hati Yesus luar biasa. Dapat Pak yang lain lagi? Saya perlu 2 lagi. 2 lagi cepat. Kasih, ada kasih, rendah hati, mengampuni. Betul, 2 lagi. Pengharapan, kurang kuat. Memang betul, tidak ada pengharapan di Tuhan yang lain. Sebab semuanya tergantung kita. Hanya Yesus Tuhan kita beri harapan. 1 lagi. Bapak saya ketemu. Yang bisa jawab boleh jawab lagi. Bapak saya ketemu. Apa Pak? Oke, 1 lagi cepat. Kasih setia. Siapa yang punya kasih setia? Ayo. Ibu, coba saya tanya balik. Siapa yang punya kasih setia? Tuhan Yesus ya, tapi saya bicara orang Kristen. Begitu mendengar kata orang Kristen yang muncul itu apa? Bukan soal Tuhan ini.
Hidup baru, pertobatan. Oke, saya ambil dua-dua juga. Mari kita kumpulkan. Jadi ada 8. 6 dari saudara, 2, 1 dari Pak Gembala, 1 dari seorang bapak. Pengerja juga Bapak ya. Oke. Sudah 8 kita. Kekristenan itu luar biasa. Mari kita simpulkan dari 8 ini. Maka akan keluar satu kata atau satu kalimat. Loh, betul atau tidak? Coba dengarkan. Rendah hati, mengampuni, ada pengharapan. Apalagi tadi pengikut Yesus, orang diselamatkan, orang percaya. Kata yang tepat adalah penirunya Yesus. Begitu mendengar kata orang Kristen, maka langsung yang muncul di benak kita adalah peniru Yesus. Nah, pertanyaan penting adalah kapan, bagaimana, dan di mana? Dengar, ini pertanyaan serius. Kalau kita sudah setuju semuanya bahwa sebagai begitu mendengar kata orang Kristen, maka 8 hal tadi kalau kita gabungkan, maka jadi satu kalimat, penirunya Yesus. Jawab dulu, ya atau tidak? Nah, kalau kita semuanya setuju bahwa menjadi orang Kristen itu adalah penirunya Yesus, dan saudara jawab tadi ada pengikut Yesus, orang percaya, diselamatkan, hidup baru, pengharapan, mengampuni, ada kasih. Apalagi tadi satu lagi, rendah hati, terima kasih. Kapan, bagaimana, dan di mana peniru Yesus ini dilihat orang? Pertanyaan 3, kapan, bagaimana, dan di mana? Begitu mendengar orang Kristen, lalu kita simpulkan dengan satu kata, kayak yang saudara sendiri katakan tadi itu, penirunya Yesus. Itu kapan orang melihat kita penirunya Yesus? Di mana dan bagaimana? Ayo cepat. Di perbuatan, betul, tapi itu masih abstrak, Pak. Di mana perbuatan itu? Dalam kehidupan sehari-hari, hampir betul, tapi di mana? Sehari-hari itu bisa di WC, bisa di pasar, bisa di toko, bisa di taksi, bisa di mana-mana. Nah, yang jelas hidup sehari betul. Di mana? Loh, ayo mikir ini. Di mana dalam diri? Masalah lagi. Nah, di depan orang banyak. Menjadi peniru Yesus itu bukan di kebaktian, di luar gereja, di tetangga, di kantor, teman-teman sekolah kalian, anak-anak muda, teman-teman satu kerjaan, satu perusahaan. Bagaimana kita jadi peniru Yesus? Itu tadi, dalam perbuatan kita. Saudara, harus ditanya, kapan? Setiap saat. Ingat, menjadi Kristen itu tidak hanya waktu di gereja. Betul tidak? Maaf, saya buka terus terang. Saya saudara berpikir positif. Apa yang terjadi kalau kita makan bukan peniru Yesus? Apa yang terjadi kalau kita lagi belanja di pasar, di supermarket, kita bukan peniru Yesus? Terjadi apa itu? Bisa kita curi barang itu di pasar atau supermarket itu, tidak ada orang lihat. Kita makan bisa menipu. Betul tidak? Kalau kita nggak jadi peniru Yesus di sembarang tempat, termasuk, maaf, waktu kita mandi pun harus tetap jadi peniru Yesus. Waktu di WC pun lagi berak pun harus tetap jadi peniru Yesus. Serius ini. Menjadi Kristen itu 24 jam penuh sehari. Loh, kok nggak ada yang jawab? Saudara, ngerti nggak bahasa Indonesia ini? Ya kenapa diam saja? Saya ulangi. Menjadi peniru Yesus itu 24 jam sehari. Enggak ada satu detik pun, bukan cuma 1 menit kita enggak Kristen. Jadi begini, awas ya. Siapa yang suka tersinggung, dengarkan ini. Kecil, saya enggak bilang dosa-dosa besar. Saya enggak bicara soal berzina, mencuri terlalu besar. Yang kecil dulu. Saya menemukan dalam kitab suci, saudara, neneknya dosa. Apa itu arti neneknya dosa? Itu artinya apa? Mbahnya, ya mbahnya itu. Itu orang Jawa itu mbah itu so. Dengarkan ini. Neneknya dosa itu artinya apa? Bukan lagi buyut terus jauh nanti, bukan itu. Apa itu arti neneknya dosa? Itu coba jawab bahasa Indonesia aja, nggak bahasa Jawa. Biangnya dosa, betul. Pakarnya dosa, pangkalnya dosa, betul. Saudara, nah ini caranya kita mengajar. Jadi bukan khotbah. Kalau khotbah itu cuma satu arah. Saudara, kalau mendengar firman, gunakan seluruh indera kita. Gunakan seluruh apa yang ada di dalam hidup kita. Karena hanya Yahweh Tuhan kita yang minta. Tuhan yang lain tidak.
Kasihlah Yahweh Tuhanmu dengan segenap